Halo guys, Balik lagi dengan kita, dengan saya Juan. Maya, Akbar. jam makan siang. Yeay. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang akomodasi ya. Pokoknya rumah deh. Ya, jadi untuk kalian yang ingin berangkat ke Malaysia, entah itu untuk kerja ataupun untuk belajar, kuliah, dan kalian masih bingung untuk mencari tempat tinggal, tontonin video ini, tepat banget untuk kalian. Sebelum dimulai videonya jangan lupa klik like pokoknya. Share jangan lupa. Ya. Share, komen, Ya. semua. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai videonya. Siap. Jadi untuk kalian yang ingin pergi ke sini ataupun berangkat ke Malaysia, yang ingin bekerja ataupun kuliah ataupun belajar atau sebagainya, dan tinggal di Malaysia, otomatis kalian butuh tempat tinggal kan, kalau nggak Yeah. emang nggak ada sanak saudara. Jadi di sini itu tempat tinggal ataupun tempat sewa macam kos-kosan itu berbeda. Jadi kalau di Indonesia itu kan, kalau kita merantau keluar daerah, entah itu untuk kerja ataupun belajar, kita biasanya sewa kos-kosan ya guys. Pokoknya modelnya kos-kosan ya, kalian bisa membayangkan lah kos-kosan di Indonesia tuh pasti semacam itu gitu ya. Kalau di sini tuh kebanyakan berupa kondo. Pertama, kondo itu apa sih? Kondo itu semacam apartemen gitu loh guys. Tapi jadi kondo itu guys, itu tuh kalau di Indonesia itu semacam kurang lebihnya kayak rumah susun. Kalau kalian pernah, jadi kondo itu di sini tuh semacam apartemen tapi yang low budget, yang ya kalau di Indonesia rumah susun itu tadi. Jadi modelnya seperti itu, punya budget lebih, kalian bisa sewa di apartemen. Ya apartemen kalian tau lah ya, apartemen itu seperti apa. Apartemen itu biasanya ya yang lebih baru lah, lebih baru itu juga dia lebih mewah, terus punya lantai yang lebih banyak ataupun lebih Fasilitasnya tinggi. lebih lengkap. Fasilitasnya lebih lengkap. Soalnya kalau di kondo tuh paling ya kayak standar biasa, ya cuman maksimal 20 lantai kayak gitu. Apartemen tuh udah lengkap, udah ada kolam renang, gym, cafe, segala macam tuh pasti udah ada. Tapi ya budgetnya lebih sih. Kemudian ada juga yang tipe studio. Studio ini jadi semacam apartemen, tapi dia tuh bisa lebih cocok digunakan untuk orang yang tidak mau berbagi ataupun sharing dengan orang lain gitu loh. Jadi yang butuh privasi, pengen sewa satu rumah tapi kegedean, ya sewanya studio itu cuman private, satu kamar tapi udah lengkap, ada kamar mandi, dapur, segala macam, itu udah punya dia sendiri gitu. Kemudian ada juga kos-kosan, tapi kos-kosan di sini tuh nggak kayak di Indo. Kalau kita di Indo kan cari kos-kosan gampang, kalau di sini tuh kayak ibaratnya 1001, susah banget. Dan itu tuh harganya pun nggak jauh beda sama apartemen ataupun kondo guys, tapi carinya susah. Untuk kalian yang udah terlanjur suka sama kos-kosan, ya itu bisa jadi pilihan juga, tapi nggak di semua tempat ada, ya mungkin jauh dari tempat kantor kalian ataupun kampus kalian kayak gitu. Jadi kos-kosan itu pilihan terakhir lah kalau kata gua sih. Terus untuk jenis-jenis penyewaannya seperti apa? Jadi di sini tuh tadi kan sebelumnya udah gue jelasin, ada apartemen, kondo, studio, kos-kosan seperti itu kan. Nah, untuk jenis penyewaannya itu bisa berupa satu unit full ataupun per bilik ataupun per kamar. Kalau satu unit full tuh biasanya untuk anak-anak yang udah kenal, terus patungan sewa satu unit, satu apartemen. Jadi satu apartemen itu misalkan ada 3 kamar, ya udah mereka sewa satu unit itu 3 kamar itu, tapi nanti untuk bareng-bareng sama temennya kayak gitu. Atau enggak yang sendiri, kalian bisa sewa per kamar. Jadi selain per unit, di sini juga menyewakan per kamar. Jadi nanti misalkan satu apartemen ada 3 kamar, nanti kalian sewa satu kamar. Nah 2 kamarnya ini nanti yang isi orang lain, orang asing. Kemudian untuk jenis unit ataupun kamarnya itu di sini tuh ada 2 jenis juga. Jadi ada yang full furnish ataupun ada yang partially furnish. Yang full furnish ini maksudnya ya kamu sewa masuk nggak butuh apa-apa, jadi semuanya disiapin di situ, udah ada kayak dapur, perabotan itu sudah, bukan dapur, kompor kayak gitu-gitu udah ada, mesin cuci udah ada, sofa segala macam, meja itu udah ada guys. Jadi kalian masuk tinggal bawa baju sama badan kalian aja. Kemudian ada juga yang partially furnish ini jadi dia nggak lengkap. Jadi ada beberapa keperluan atau kebutuhan yang harus kalian beli, ya mungkin kayak kompor, kulkas, mesin cuci, itu yang mungkin nggak ada. Jadi kayak kalian kayak sewa rumah aja. Apa tadi? Biasanya yang nggak ada tuh kayak biasanya tuh yang ada cuman AC sama kompor. Nah iya itu guys. Gitu Jadi kalau kalian mau yang simple, ya kalian sewanya yang full furnish kalian, jadi kalian nggak repot untuk ngisi. Lagian juga kalau nanti kalian pindah-pindah nggak repot untuk bawa-bawa barang lah guys. Jadi pindah tinggal bawa badan aja gitu. Jadi kalau menurut gue lebih rekomen untuk sewa yang full furnish kalian, ya meskipun harganya beda, tapi lebih simple juga dan lebih menggampangkan kalian. Jadi setelah tadi dijelasin sama Juan soal tipe-tipenya, jenis-jenisnya, nah bakal lanjut lagi. Gue akan
sharing sama kalian gimana sih cara dapetin unit atau kamar yang tadi udah dijelasin kayak Juan tadi. Nah, di sini kita udah ada catat beberapa website atau aplikasi Facebook grupnya yang bisa teman-teman download atau kunjungin websitenya dan lain-lain. Yang pertama ada Properti Guru, kemudian ada juga iBilik, ada juga lagi mudah.my, ada juga lagi Utopia. Teman-teman juga bisa dapat informasi dari teman-teman yang udah datang lebih dulu. Jadi ya senior-senior kalian deh kalau misalnya ada kenalan, jadi bisa tanya langsung sama dia. Atau juga teman-teman bisa ke Facebook page Apartemen Selangor/KL. Nah, teman-teman bisa searching lagi juga yang sejenis kayak gitu juga banyak. Jadi banyak pilihannya. Habis itu ada lagi Speedy Home untuk aplikasinya. Kemudian juga ada Airbnb. Tuh, tapi dia terbatas ya, hanya untuk sebulan sampai 2 bulan aja maksimal. Beda sama yang tadi udah gue sebutin itu, teman-teman bisa jangka panjang kayak 6 bulan bahkan sampai 1 tahun kayak gitu. Nah, habis itu pilihan yang terakhir, teman-teman bisa nginep dulu nih ketika datang di Malaysia, nginep dulu di hotel, entah mungkin beberapa hari aja. Nah, nanti setelah itu sambil beberapa hari itu menunggu, teman-teman bisa sambil searching dengan tadi website-website yang udah gue kasih tahu. Jadi ya teman-teman bisa menentukan pengen lokasi di mana tempat tinggal kalian, apakah mau berdekatan dengan kantor atau mau dekat dengan lokasi yang lain kayak gitu sih. Setelah teman-teman mendapatkan hunian yang cocok, tempat tinggal yang menurut kalian nyaman untuk kalian, teman-teman bisa lanjut lagi ke tahap untuk kontrak dan juga pembayaran. Untuk kontraknya itu berisi soal peraturan-peraturan apa aja yang akan diberlakukan di rumah tersebut. Ya kayak misalnya ya peraturan-peraturan yang umum sih biasanya kan, kayak dilarang bawa narkoba, atau misalnya mungkin ya ada beberapa tempat yang melarang aktivitas di atas jam sekian kayak gitu-gitu deh. Dan tentunya di kontraknya itu ada list-list perabotan apa aja yang udah disediakan sama pemilik rumah, kayak yang tadi Juan jelasin, ada yang full furnish. Biasanya di kontraknya itu dia akan ngejelasin. Jadi ketika teman-teman selesai dengan kontraknya, pihak pemilik juga akan ngecek balik tuh tentang list-list yang udah ada di kontrak, apakah masih sesuai, masih sama, masih dalam kondisi bagus atau enggak. Gitu aja paling untuk poin yang gue jelaskan. Kita lanjut lagi ke Sasmaya. Kalian dulu pertama kali ke sini pakai apa? Pakai pesawat lah. Bukan, maksud gue tinggalnya biar seru aja gitu. Lu tinggal di Gua mana di pertama Airbnb kali di dulu pas baru Airbnb? nyampe. Berapa bulan lu? Bulan. Sebulan lu? Gue pertama numpang dulu di tempat senior seminggu. Gue juga sama Airbnb kayak sebulanan gitu. Habis itu nebeng lagi 6 bulan. Gue cuma mau sharing aja tentang deposit, karena nyewa kamar atau tempat tinggal di sini kan beda banget sama kayak beda sama di Indo kan. Nah, kalau di sini itu tuh perlu banget bayar deposit gitu. Kalau di Indo kan lo kayak ngekos masuk aja gitu, langsung bayar 1 bulan untuk misalkan kosan lo harganya 1 juta gitu. Ya udah lo langsung masuk terus lo bayar 1 juta untuk 1 bulan ke depan. Nah, kalau misalkan di sini lo nggak bisa kayak gitu, guys. Jadi lo tuh harus bayar deposit. Deposit itu tuh kayak kontrak gitu. Jadi duit kontraknya. Jadi misalkan gue komitmen mau tinggal di kamar ini 6 bulan. Misalkan gitu kan, ada kontraknya. Nah, habis itu gue bayar tuh deposit. Nah, biasanya deposit itu 2,5 bulan dari harga kamar lo itu. Jadi misalkan harga kamar gue 500 ringgit misalkan ya. Kamar gue 500 ringgit berarti gue harus bayar depositnya itu sebesar berapa, hitungin 1.250. 1.250 itu deposit doang aja. Jadi gue bayar 1.250, duitnya diambil sama si ownernya, diendepin tuh. Nah, habis itu gue bayar lagi 500 ringgit buat bulan iya, maksudnya bayar kosan gue yang bulan yang akan gue tinggalin. Nah, setelah itu kalau misalkan kontrak lo udah habis, deposit lo tenang aja bakal dibalikin sama owner dari rumah lo tersebut. Tapi hati-hati, karena di kontraknya itu lo harus lihat dengan jelas. Biasanya kontraknya ada tulisan biaya maintenance AC, biaya ngevakum sofa gitu. Itu tuh biasanya ditulis ditanggung sama siapa, sama kita penyewa atau sama pemilik rumahnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada tulisannya, nah itu hati-hati banget. Biasanya tuh ntar mereka langsung ngambil dari duit deposit. Jadi saran gue pas lu bikin kontrak itu harus jelas banget gitu, karena suka banyak agent-agent yang nakal gitu. Harus jelas banget lah kalau memang lu akan dipotong, ya harusnya ditulis gitu di dalam kontraknya depositnya gitu. Dan kalau misalkan ada kerusakan di kamar lo, misalkan ada tembok yang bocel-bocel kayak, atau misalkan ada furniture yang agak rusak gitu, biasanya duit depositnya juga dipotong kayak gitu. Nah, itu biasanya nego-negoan sih kalau misalkan sama agent gitu. Kalau gue dulu alhamdulillahnya nggak ada yang rusak, bersih semua, jadi nggak dipotong-potong kayak gitu. Nah, lo juga harus sadar nih, maksudnya harus aware kapan duit depositnya dibalikin. Nah, kalau gue waktu itu minta duit depositnya itu dibalikin pas hari terakhir gue pindah
pindah dari rumah itu. Jadi pas hari terakhir gue pindah dari rumah itu, gue dan agent gue ini sebagai perwakilan owner rumah yang gue sewa ya, tuh kita ngecekin seluruh kamarnya, kayak dari mulai lampunya ada yang mati kah, atau lantainya ada yang bocel-bocel atau kayak gimana, pokoknya intinya dicek bareng-bareng. Terus habis itu kalau misalkan clear semua aman, ya udah langsung gue ditransfer saat itu juga. Kalau untuk beberapa case temen gue itu biasanya 1 minggu setelah lu keluar dari rumah lu, kayak gitu. Cuman kalau yang kayak gitu ya hati-hati aja lah, azas kepercayaan aja itu. Ada contoh yang lain lagi sih, bisa juga 2,5 deposit lu tadi itu dipakai untuk bulan terakhir lu tinggal gitu loh. Yeah. Jadi taruhlah kalian ngontrak 1 tahun, nah berarti terhitung 2 bulan terakhirnya itu bisa langsung dipotong dari biaya itu. Kalau misalnya memang tidak ada biaya pemotongan maintenance tadi ya, yang kayak Sasmaya bilang, kayak gitu sih. Hal-hal yang lo harus perhatikan saat lo ingin menyewa apartemen atau kamar itu tuh, yang pertama lo jangan kayak langsung percaya sama orang, sama yang orang nggak dikenal kayak gitu, karena kita nggak tahu, kita di negeri orang itu pakai penipuan banyak gitu ya. Terus habis itu pastikan lo harus nerima kontraknya dan lo harus sign kontraknya sebelum lo tinggal di kamar itu, dan kayak lo signnya bareng sama owner atau agent sebagai perwakilan owner kayak gitu. Terus pastikan rekening pembayarannya yang bener gitu. Jadi jangan sampai lo transfer tiap bulan tapi ke rekening siapa nggak tahu gitu. Jadi harus tahu itu tuh rekening siapa. Apakah kita transfernya ke rekening perusahaan kah atau ke ownernya langsung gitu. Harus jelas kayak gitu. Udah sih gitu aja. Ya pokoknya intinya harus jelas semuanya. Jangan sampai di tengah kontrak kayak kok beda. Maksudnya kayak nggak sesuai dengan kesepakatan kayak gitu. Kayak misalkan lampunya mati gitu, tapi di kontrak tuh nggak ditulis apa-apa mengenai lampu gitu. Tuh, jadi kan harusnya kita tahu gitu kalau lampu mati yang berhak mengganti itu siapa gitu. Kita kah sebagai penyewa atau itu tanggung jawabnya owner kayak gitu. Gitu aja dari gue. Semoga kalian semua tercerahkan. Ada tambahan lagi? Ngantuk. Dari gue cukup sih. Ya dari kita semua udah cukup. Semoga kalian tercerahkan. Jangan lupa untuk like, Share, Subscribe. dan komen juga. Oke guys. Sampai ketemu di video Selanjutnya. Dadah. Bye-bye.